Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda Zahra, NPM 2151020164 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Qiraatul Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adab membaca Al-Quran yang ditulis oleh Ismail Abdullah Hamid, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari adab membaca Al-Quran. Menurut Al-Atas, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-dabayu ad-dibu ta'dib, yang artinya itu sebagai mendidik atau pendidikan. Kalau dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kautsar, adab itu dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sebagai manusia tentu mempunyai adab atau norma-norma tersendiri agar hidupnya terarah, baik norma terhadap diri sendiri, makhluk ciptaannya, terhadap Allah, juga terhadap adab membaca Al-Quran. Salah satu norma yang perlu diperhatikan adalah ketika berinteraksi dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Membaca, menghafal, atau mempelajarinya, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Menghafalkannya adalah aktivitas yang paling besar nilainya, karena hal itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Dan ingatlah bahwa Rasulullah itu diutus karena sesuatu yang penting dan mendasar, yaitu Al-Quran. Jadi, adab membaca Al-Quran itu adalah norma atau tata cara dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam berinteraksi dengan Allah dan dapat mengetahui dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan adapun adab-adab membaca Al-Quran menurut Imam Nawawi itu, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah membersihkan mulut, yang ketiga adalah dalam kondisi suci. Baiklah, bisa disimpulkan yang pertama, adab-adab membaca Al-Quran itu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran karya Imam Nawawi meliputi ikhlas, membersihkan mulut, dalam kondisi suci, bertayamum jika tidak mendapatkan air, tempat yang bersih, menghadap kiblat, memulai qiraah dengan tawa'uz, membiasakan mengawali setiap surah dengan membaca basmalah kecuali surat At-Taubah, mentadaburi ayat, mengulang-ulang ayat, dan boleh membaca Al-Quran dengan qiraah sabah. Sedangkan yang kedua, adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran sangat relevan untuk dijadikan pedoman yang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran, terutama bagi para penghafal Al-Quran yang senantiasa menjaga dan menghormati Al-Quran. Relevansi adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi itu untuk menghadapi zaman kekinian dapat menjadi solusi dalam memperbaiki adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran.